Halo teman-teman, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru, melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yaitu kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awal dulu ya dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam upaya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia, Putramu Yesus telah rela menderita, wafat di kayu salib, dan dimakamkan. Tetapi Engkau membangkitkan Dia dan menganugerahkan Dia kemuliaan di surga. Semoga berkat persatuan kami dengan Dia dalam baptisan dan dalam sakramen-sakramennya, kelak kami pun akan merasakan kebangkitan dan kemuliaan bersamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebagai awal pembelajaran kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman nih, apakah manusia yang hidup ini akan mengalami kematian? Kita ini akan mengalami kematian atau tidak? Tentu ya, jawabnya pasti ya. Karena kematian adalah keniscayaan, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ada hanya satu yang pasti ketika kita hidup ini adalah kematian. Tapi soal waktu kita nggak tahu ya kapan kita akan mengalami, tapi pasti. Ya, kalau orang mengatakan saya nanti bisa jadi orang kaya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Tidak pasti. Tapi kalau kematian pasti akan kita alami. Tapi waktunya kita belum tahu ya. Nah, sebagai manusia Yesus pun mengalami kematian. Ia wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Ya, ketika setelah wafat disalib, Yesus juga dikubur ya, di makam seperti manusia pada umumnya. Kemudian, apakah kematian adalah akhir dari keberadaan manusia? Ya, ketika manusia mati atau apakah manusia musnah? Ya, ataukah sebenarnya manusia itu masih ada? Nah, teman-teman, jadi manusia ketika manusia mati, tentu ya dia masih ada, ya keberadaannya masih ada. Karena apa? Karena setelah kematian sesungguhnya manusia masih hidup dan terus hidup walaupun dalam wujud yang lain. Nah, seperti Yesus, kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebab Yesus dibangkitkan Allah pada hari ketiga ya dari kematian. Maka teman-teman, warta tentang kebangkitan Yesus ini menjadi dasar paling penting dalam iman Kristen. Seperti disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama ya ayat 15 bab 15 ayat 14. Di situ dikatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Ya, sekali lagi ini menjadi dasar penting bagi iman kita ya. Kalau Yesus dibangkitkan, apa kita juga nanti dibangkitkan? Nah, ini juga pertanyaan yang lain yang harus kita jawab ya. Jadi memang ketika kita dibaptis, kita telah dipersatukan dengan wafat Yesus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Maka bukan hanya itu saja, tetapi Kristus juga ya masuk dalam kemuliaan di surga. Demikian pula kita ya, setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi dengan baptisan, dengan iman kita sungguh-sungguh dipersatukan oleh Kristus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus dan mengalami kemuliaan di surga bersama Kristus. Nah, kebangkitan itu sekali lagi merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ya, jadi penting ya bahwa kebangkitan Kristus ini juga menjadi dasar pondasi dari iman Kristiani. Nah, teman-teman, apa sih bukti kalau Yesus bangkit dari kematian? Ya, jelas ya. Dalam kitab suci kita dalam perjanjian baru khususnya ya, karena memang Yesus itu kisahnya diceritakan dalam perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru ini memang ada dua peristiwa penting. Yang pertama itu peristiwa makam kosong. Nah, peristiwa makam kosong adalah menjadi tanda bahwa Yesus sungguh bangkit. Ya, jadi dalam perjanjian baru diceritakan tentang makam
kosong sebagai titik awal kisah kebangkitan Yesus. Perempuan-perempuan yang melihat makam Yesus kosong itu awalnya berpikir bahwa jenazah Yesus itu diambil orang. Ya, walaupun demikian, makam kosong itu adalah satu bukti yang sangat penting untuk semua orang. Jadi dengan melihat kejadian makam kosong dan melihat kain kafan tergeletak di tanah, maka mereka menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, mereka akhirnya percaya bahwa jenazah Yesus tidak diambil orang atau tidak diambil oleh manusia atau tidak diambil oleh pencuri, dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus. Ini juga penting dipahami ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, apa buktinya? Jadi penampakan Yesus kepada para murid adalah bukti yang kedua. Ya, jadi kisah bahwa Yesus bangkit dikuatkan dengan kisah penampakan Yesus. Ya, jadi pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka saksi kebangkitan Yesus yang pertama kali. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, masih ingat ya peristiwa itu ya? Yesus menampakkan kepada para murid, ya, ada tidak percaya, Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Ya. Nah, teman-teman, mengapa Kristus harus bangkit? Nah, ini disampaikan oleh Thomas Aquinas ya. Jadi kenapa Yesus bangkit? Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Jadi Kristus rela taat pada kehendak Allah, menderita dan wafat sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitannya yang mulia. Jadi untuk menyatakan keadilan Allah. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Jadi Rasul Paulus menuliskan, tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kamu percaya. Nah, dengan kebangkitannya, maka Kristus sendiri membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan membuktikan bahwa kematiannya bukanlah suatu kekalahan, namun merupakan suatu kemenangan yang membawa kehidupan. Ya, jadi memperkuat iman kita. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Kenapa bisa begitu? Karena Kristus membuktikan bahwa dia bangkit dan membawa orang-orang kudus bersamanya. Maka kita dapat mempunyai pengharapan yang kuat bahwa pada saatnya kita pun akan dibangkitkan oleh Kristus. Kemudian yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Jadi kebangkitan Kristus mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam roh. Kemudian yang kelima, kenapa Yesus harus bangkit? Karena untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Jadi karya keselamatan Allah tidak berakhir pada kematian Kristus di salib, namun berakhir pada kemenangan, yaitu kebangkitannya. Itulah kelima alasan kenapa sih Kristus harus bangkit. Nah, teman-teman, seperti apakah kebangkitan Kristus itu? Kita lihat sama-sama. Jadi tubuh kebangkitan Kristus bukanlah seperti hantu, namun tubuhnya yang sama, yang disiksa, yang disalib. Hanya tubuh tersebut sudah dimuliakan. Ia makan bersama mereka. Ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu. Tubuh yang bangkit memiliki sifat-sifat tubuh baru yang sudah dimuliakan, yaitu Yesus tidak lagi terikat pada tempat dan waktu, tetapi dapat ada sesuai dengan kehendaknya, di mana dan bila mana ia kehendaki. Ya, jadi tubuh kebangkitan adalah tubuh ilahi. Jadi kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa Yesus ke kehidupan duniawi seperti yang dialami oleh putri Jairus atau pemuda di Nain atau Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Situasinya bukan seperti itu. Mereka masih dalam kehidupan duniawi dan akan mati lagi. Tetapi Kristus memiliki tubuh kebangkitan, yaitu tubuh ilahi. Nah, tubuh Yesus yang bangkit adalah tubuh yang dipenuhi dengan kekuasaan Roh Kudus, tubuh yang ilahi, atau dalam istilah Paulus dikatakan yang surgawi. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kenaikan Yesus ke surga itu? Nah, tadi kan soal kebangkitan. Bagaimana kenaikan Yesus ke surga? Nah, selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, selama itu
keadaannya yang mulia masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa, sehingga para murid-muridnya dapat mengenali dia. Kemudian gereja mengimani bahwa Kristus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Hal itu disebabkan karena kealahan Yesus yang senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, dengan kenaikan Yesus ke surga dengan tubuh dan jiwanya, maka Kristus untuk selamanya membawa persatuan kodrat manusianya yang telah mulia bersama dengan kealahannya. Ya, jadi gereja mengimani itu, bahwa kesatuan antara kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, kenaikan Kristus ke surga berbeda dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga, karena gereja juga mengajar bahwa Bunda Maria naik ke surga beserta jiwa dan raganya. Nah, Bunda Maria ke surga karena kekuatan Allah, sedangkan Kristus naik ke surga karena kekuatannya sendiri, karena dia adalah sungguh Allah. Nah, teman-teman, kenaikan Yesus ke surga mempunyai makna bahwa ia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Hal itu diungkapkan dengan perkataan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, duduk di sebelah kanan Bapa mengandung makna bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa dan kemuliaan dan kehormatan. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana kenaikan Yesus ke surga itu ya, beserta jiwa dan raganya merupakan kesatuan antara kemanusiaan dan kealahan Yesus ya, bukan atas kuasa dari luar, tapi atas kuasa dalam dirinya sendiri. Nah, anak-anakku, terus teman-teman, bagaimana kebangkitan Kristus? Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Nah, kita sebagai pengikut Kristus ya, jelas bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa pengajaran dan termasuk klaim bahwa dia sungguh Allah mendapat bukti yang kuat ya, disampaikan sekali lagi oleh Rasul Paulus, jika Kristus tidak bangkit maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, inilah membuktikan klaim bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Kalau tidak bangkit maka Yesus hanya manusia biasa. Terus yang kedua, dengan kebangkitan Kristus maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat ya. Disampaikan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, teman-teman, itulah makna kebangkitan Kristus bagi kita. Maka harapan baru bagi kita ya, bahwa pada saatnya nanti kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kemudian hidup bahagia untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus dalam persatuan abadi bersama Allah Roh Kudus dan Allah Bapa. Maka anak-anakku, kalau tadi kebangkitan, sekarang kenaikan. Apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita, bagi para pengikutnya? Ya, pertama jelas ya bahwa Kristus adalah sang pemimpin kita. Ia akan membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan Dia masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa. Kenapa bisa begitu? Ya, karena berkat kenaikan Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat di surga, tetapi telah menunjukkan kepada para murid Dia sendiri terlebih dahulu naik ke surga. Kemudian yang ketiga, apa makna kenaikan itu? Jadi kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Ya, setelah kebangkitan Yesus dan setelah kenaikannya ke surga, para rasul bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Nah, itu yang mencoba untuk sekali lagi kita difokuskan untuk hal-hal yang surgawi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara merasakan kehadiran Yesus walaupun Yesus sekarang sudah berada di surga bersama Bapa? Ini untuk kita ya, bagaimana kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa mengalami Yesus hadir itu melalui sabdanya.
Ya, jadi saat kita membaca kitab suci, ya, kita merasakan Yesus yang hadir dan bersabda kepada kita. Ya, sejauh mana kita setia dan membaca kitab suci. Maka ini juga menjadi pertanyaan kita. Jadi memang karena sekali lagi, ya, kitab suci mencatat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Maka dari situ kita kembali dapat merasakan bahwa Tuhan menyapa kita. Kemudian Yesus hadir dalam peran Ekaristi, ya, terutama tubuh dan darah Kristus yang kita terima saat Ekaristi. Merupakan sekali lagi tanda kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita. Ia hadir untuk menguatkan iman kita. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita setia dan mengalami Ekaristi dan mengikuti peran Ekaristi? Ya, walaupun sekarang dalam masa pandemi, ya, kita bisa masih dari rumah, tapi sejauh mana kita menghayati itu sebagai kehadiran Yesus, ya, dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, Yesus hadir dalam sakramen-sakramen, ya, dalam sakramen Kristus hadir untuk menyelamatkan, ya. Sakramen itu adalah tanda, ya, kehadiran Allah yang menyelamatkan, ya, melalui sakramen pembaptisan, sakramen Ekaristi, sakramen tobat, ya. Jadi dalam sakramen-sakramen yang kita semua lakukan, ya. Kemudian yang berikutnya, Ia hadir juga melalui para pemimpin gereja. Jadi mereka lah wakil Kristus di dunia. Ya, melalui mereka Yesus hadir untuk imam, raja, dan nabi. Ya, sejauh mana kita menaruh hormat juga dan taat kepada pemimpin gereja sebagai wakil Kristus. Ya, siapa mereka? Ya, Bapak Paus, ya, para kardinal, uskup, ya, para imam, ya, yang mereka mendedikasikan diri untuk tugas pelayanan, ya, memimpin gereja. Sejauh mana kita menaruh hormat dan taat kepada mereka. Nah, teman-teman, saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini mengenai kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran kita yang mengingatkan kembali akan iman kita, ya, bahwa sekali lagi kebangkitan dan kenaikan ke surga membuktikan bahwa bahwa Yesus bukan hanya manusia tetapi juga Allah. Di akhir pembelajaran kita akan mendaraskan Mazmur 98. Kita akan awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Nah, untuk penilaian kita, ya, silakan jawab pertanyaan ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan makna makam kosong dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Apa yang ingin dikatakan? Ya. Kemudian, yang kedua, jelaskan makna penampakan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan makna kebangkitan bagi iman Kristiani. Dan jelaskan makna kenaikan Yesus
ke surga. Ya, silakan jawab keempat pertanyaan ini. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran kita, mengulangi kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, yang belum subscribe ya, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita juga tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya ya. Nanti setelah selesai silakan kirimkan ke Bapak Ibu guru ya. Oke, terima kasih sudah belajar dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, jadi istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi ya, jaga jarak. Oke, sampai ketemu teman-teman. Tuhan memberkati. God bless you. Bye bye.